Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi itu menurut para ahli berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Jadi, strategi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa bagaimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia mempertahankan wilayah kita dari jajahan bangsa asing. Ini kesimpulannya. Bagaimana caranya mewujudkan geostrategi Indonesia? Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia ini, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, salah satunya untuk kita mempertahankan Indonesia atau menjaga keamanan Indonesia, yang pertama kali harus kita lakukan, kita tidak membuat yang namanya keonaran di lingkungan kita sendiri dan juga keributan-keributan yang lainnya. Kita harus mematuhi seluruh aturan yang telah dibuat oleh negara. Contohnya seperti kita berkendara. Apabila dia lampu merah, maka kita harus berhenti. Jangan kita terobos. Apabila lampu hijau, maka kita harus berjalan. Jangan kita diam. Itu merupakan salah satu wujud dari kita, dari geostrategi Indonesia itu. Di mana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Jadi, untuk mewujudkan keamanan yang ada di negara kita, maka kita harus memiliki suatu rumusan strategi yang dianggap mampu untuk mencegah terjadinya penjajahan kembali. Di sini, geostrategi itu sebenarnya dirumuskan itu bukan hanya untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi, geostrategi ini dirumuskan bukan hanya untuk kepentingan politik semata, yaitu politik untuk menguasai bangsa lain apabila dalam keadaan peperangan. Politik untuk memenangkan peperangan dan menjajah bangsa lain apabila dalam konflik. Jadi, geopolitik ini itu merupakan metode dan doktrin. Metode yaitu cara kita untuk melakukan bagaimana mengelola suatu pertahanan dan juga memberikan doktrin. Doktrin kepada masyarakat bahwa negara kita harus terjaga dan harus aman. Tidak boleh lagi ada namanya penjajahan. Itu merupakan salah satu doktrin yang ditanamkan kepada masyarakat. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi kalau kita melakukan pembangunan nasional, adanya penjajah, maka pembangunan yang kita lakukan itu tidak akan berhasil. Tetapi ketika tidak ada penjajah, kita melaksanakan pembangunan, maka pembangunan yang kita lakukan akan berhasil. Di sini, pembangunan nasional ini itu merupakan wujud salah satu dari merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
adalah mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka. Jadi, bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Bangsa Indonesia harus merdeka dari hal lainnya, termasuk salah satunya merdeka dalam bidang ekonomi. Selanjutnya bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, untuk mencapai geostrategi ini atau ketahanan nasional, maka kita harus bersatu. Kalau kita bercerai-berai, maka kita sangat sulit melaksanakan yang namanya membangun suatu pertahanan. Tetapi kalau kita bersatu, seperti sapu lidi, apabila dia satu, itu tidak akan dapat membersihkan halaman yang kotor. Tetapi ketika ada beribu-ribu lidi, sapu lidi, maka akan dapat membersihkan lapangan yang kotor seluas apapun di situ. Berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di dalam geostrategi ini, itu merupakan salah satu wujud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Serta mewujudkan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini merupakan amanat yang diberikan kepada kita, amanat yang terkandung atau yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia ini inspirasinya dalam membangun ketahanan nasional sejarah Indonesia, khususnya sejak kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus 1945, mencatat bahwa dalam dinamika mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia atau bangsa kita terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan. Ketika kita merdeka, kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan tersebut. Yaitu kita harus menyediakan infrastrukturnya. Infrastrukturnya harus kita sediakan. Ketahanan ekonomi harus dibangun dan yang lainnya pun harus dibangun. Tantangan. Tantangan ini bagaimana caranya kita menerapkan atau menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Dan ancaman yang berasal baik dari dalam dan luar negeri. Ancaman ini harus kita hindari, ancaman ini harus kita hadapi. Jangan sampai dengan adanya ancaman ketika kita tidak meresponnya, maka ancaman itu akan menggerogoti kepada diri kita sendiri. Itu ancaman ini baik dari dalam maupun dari luar. Yang dapat tentunya, kalau sudah ancaman ini dapat mempengaruhi kepada ketertiban atau kedamaian yang ada di negara kita. Dua, yaitu pokok dari pikiran ketahanan nasional ini yaitu yang merupakan dasar ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia yang berbudaya. Kita dikenal dengan bangsa asing, Indonesia adalah bangsa yang memiliki ragam budaya. Artinya di sana budayanya tidak hanya satu. Setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing. Selanjutnya, eksistensinya ini manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Jadi manusia mengadakan hubungan dengan alam ini ya salah satunya melakukan perawatan terhadap lingkungan, terhadap alam, tidak merusak alam tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan material tentunya kita harus menanam kebutuhan pokok, salah satunya yaitu padi. Ketika kita menanam padi itu salah satunya adalah menjaga alam sekitar kita.
Dan tentunya spiritual kita akan terpenuhi dengan adanya kita merawat alam, yaitu hablum minal alamnya, yaitu bukan hanya hablum minan nas dan hablum minallah, tetapi hablum minal alam. Jadi hubungan dengan alam itu akan terjaga. Selanjutnya yaitu tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban. Jadi tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya tentunya sebagai warga organisasi negara Indonesia yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat. Selanjutnya, falsafah dan ideologi Pancasila, makna falsafah dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, alinea pertama, bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi, kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa, bukan hanya bangsa kita, bangsa Indonesia, tapi bangsa yang ada di dunia ini. Itu bagaimana caranya kemerdekaan itu tetap dipertahankan. Dan tentunya ketika adanya penjajah, maka akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi di kita terbalik saat ini. Terbaliknya, ketika Ukraina diserang oleh Rusia, negara-negara lain berbondong-bondong, khususnya negara Eropa dan Amerika berbondong-bondong mengatakan bahwa Rusia melanggar hak asasi manusia. Tetapi ketika Palestina diserang oleh Israel, mereka semuanya diam, bahkan membisu, tidak berkata apa-apa. Alinea kedua, ini terkandung atau mengandung atau bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Jadi di dalam alinea kedua itu adanya masa depan yang harus diraih oleh penerus-penerus bangsa ini. Salah satunya adalah kita. Alinea ketiga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-citanya, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapatkan ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Jadi sesuai dengan alinea ketiga itu, yaitu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, ketika kita ingin menjadikan suatu bangsa itu dapat mencapai cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus melibatkan di dalamnya adanya Tuhan. Melibatkan Tuhan atau melibatkan Allah. Alinea keempat tentunya bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai. Jadi cita-cita itu harus mampu dicapai. Seperti kita ketika kecil kita memiliki suatu impian atau suatu cita-cita. Ketika ditanya kita ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur bahkan yang lain. Tetapi ketika besar kita mengalami perubahan karena kita tidak adanya konsistensi dalam menentukan cita-cita yang harus kita gapai. Dengan adanya cita-cita yang kita miliki, maka cita-cita itu harus kita capai. Jangan sampai cita-cita itu terbengkalai saja, tidak dapat kita capai. Selanjutnya, konsep dari ketahanan nasional Republik kita atau Indonesia. Yang pertama, setelah Soekarno menerima The File di Banda Aceh pada tahun 1958, berpidato atau menyampaikan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, harus memiliki yang namanya ketahanan militer. Alhamdulillah saat ini ketahanan militer kita sudah ada. Yang kedua, ketahanan ekonomi. Saat ini ekonomi kita sudah mulai membaik, tetapi ekonomi itu hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang saja. Di mana
ekonomi ini akan dikendalikan oleh mereka. Jadi kita tidak memiliki kendali penuh atas ekonomi yang ada di negara kita. Yang ketiga, yaitu memiliki ketahanan jiwa. Jadi, ketika kita ingin menjadi suatu bangsa, tentunya jiwa yang kita miliki harus kuat. Harus kuat, tidak sebentar-sebentar merengek, tidak sebentar-sebentar karena dibully putus asa lalu bunuh diri. Tidak seperti itu. Ketika kita diputuskan oleh seseorang, maka kita merengek minta dibalikan, tetapi itu jangan sampai terjadi. Ketika kita diputuskan oleh pacar kita, maka tanamkan dalam diri kita bahwa masih banyak yang lainnya yang cocok dengan kita. Selanjutnya, di dalam pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan ketahanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan juga selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Wawasan Nusantara. Jadi, pengertian dari konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia ini yaitu konsepsi pengembangan kekuatan nasional. Jadi, pengembangan kekuatan nasional kita harus kita lakukan, baik dari segi alutsistanya, lalu aturan-aturan yang dibuat dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Jangan sampai ketika masyarakat miskin tidak mampu, yang tidak mampu berobat tidak diberi BPJS, tetapi orang yang mampu itu diberikan BPJS. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi dengan adanya kesejahteraan, keamanan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, maka ketahanan negara kita atau ketahanan nasional atau geostrategi ini akan terbentuk dengan sendiri. Dan juga warga ketika diminta untuk mempertahankan bangsa, pemerintah tidak perlu koar-koar, tetapi ketika diminta sekali, warga atau masyarakat akan bergerak untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kesejahteraan adalah kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional. Jadi kesejahteraan di sini merupakan kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional. Terhadap pengaruh dari luar ataupun dari dalam negeri. Terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Selanjutnya, keamanan berarti memiliki kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam negeri. Selanjutnya, keuletan adalah usaha terus-menerus secara gen untuk dengan kemampuan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan dalam mencapai cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Selanjutnya adalah bangsa harus memiliki ketangguhan, yaitu kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat dalam menanggulangi beban. Sini. Selanjutnya adalah identitas merupakan ciri khas negara Indonesia. Dilihat secara holistik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta peranan yang dimainkan di dalam dunia internasional. Jadi geostrategi ini merupakan ciri khas negara Indonesia yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan juga tujuan nasional, serta peranan yang dimainkan di dalam dunia internasional. Jadi ketika kita ingin mempertahankan suatu bangsa, maka kita juga harus memiliki suatu strategi politik yang harus kita laksanakan di dunia internasional. Selanjutnya adalah integritas merupakan kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional, baik
alamiah, sosial, potensi, maupun fungsional. Jadi integritas ini bangsa kita harus miliki, yaitu memperkokoh kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional Indonesia. Selanjutnya adalah ancaman, merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Dalam ancaman ini, kita sudah pernah melihat beberapa kali PKI ingin mengadakan yang namanya kudeta. Mereka ingin menggulingkan presiden-presiden terpilih di sana. Tetapi dengan dibasminya, maka ancaman dari PKI itu dapat tertanggulangi. Selanjutnya adalah gangguan, merupakan usaha yang berasal dari luar, yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Jadi gangguan ini usaha dari luar untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang kita buat. Tujuannya adalah untuk melemahkan ketahanan kita, bahkan ketahanan ekonomi negara kita. Selanjutnya adalah hambatan, merupakan hal atau usaha yang berasal dari dalam, bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Jadi hambatan ini harus namanya kalau ada hambatan harus kita tanggulangi, jangan sampai kita biarkan saja. Kalau tidak kita tanggulangi, kita biarkan, maka hambatan ini kan sangat berbahaya bagi kita, khususnya bagi negara kita. Tantangan sendiri merupakan hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi kalau ada yang tantangan, kita selalu misalkan diberikan tantangan oleh orang tua kita. Apabila kita mendapatkan ranking atau prestasi di kelas, maka akan diberikan apa? Itu merupakan tantangan yang diberikan oleh orang tua kita untuk memacu kita supaya mengeluarkan kemampuan yang kita miliki. Hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia, di sini yang pertama adalah hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketahuan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Jadi, hakikat ketahanan nasional ini sendiri merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa di sini. Jadi, keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Jadi, keuletan dan ketangguhan ini untuk apa? Untuk mengembangkan kekuatan nasional. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Artinya di sini tidak membeda-bedakan. Kesejahteraannya misalkan orang yang kurang mampu harus digratiskan. Sedangkan orang yang mampu itu harus membayar. Itu merupakan salah satu keadilan yang diberikan kepada rakyat. Atau aturan itu dibuat secara seimbang, tidak berat sebelah. Di dalam konsep membangun ketahanan nasional ini, tentunya yang pertama adalah seperti yang dikemukakan oleh konsep Hans J. Morgenthau. Yang pertama yaitu stabilitas geografis. Jadi kita harus menstabilkan dulu wilayah-wilayah yang ada di negara kita. Karena negara kita adalah negara kepulauan, makanya harus distabilkan dulu. Atau dibangun suatu pertahanan yang kuat. Apalagi yang ada di pesisir pantai. Yang kedua, kekuatan sumber daya alam. Negara kita, kenapa Belanda dulu menjajah negara kita? Karena sumber daya alam yang melimpah. Itulah maka mereka menjajah kita. Yang selanjutnya adalah kapasitas industri. Kapasitas industri ini, bagaimana kapasitas industri yang kita miliki? Yang selanjutnya adalah kesiapan militer. Kalau berbicara militer, kita sudah sangat siap militer kita. Selanjutnya adalah kemampuan penduduk. Kemampuan penduduk di dalam ketahanan nasional ini tentunya, apakah kemampuan penduduk apabila adanya penjajah akan mampu tidak untuk turun serta
membasmi penjajah tersebut. Selanjutnya adalah dalam membangun ketahanan nasional, bangsa ini harus memiliki karakter yang berkualitas. Karakter yang mampu memberikan usulan-usulan yang baik. Karakter yang mampu menjaga ketahanan nasional. Selanjutnya adalah moral nasional yang kuat dan memiliki kualitas diplomasi serta kualitas pemerintahan yang ada itu dapat menjamin keselamatan bangsanya dan dapat menjamin ketahanan-ketahanan yang dibutuhkan, yaitu ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, dan ketahanan yang lain. Terima kasih, mungkin hanya itu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.